Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran Bahasa Arab dalam Mufrodat, yang saya Faruk Masumali dan teman saya Muhammad Nurhuda. Yang A, media pembelajaran mufrodat adalah himpunan kata atau hasanah kata yang diketahui oleh seseorang atau etnis lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang atau mufrodat didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakan untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelijensinya atau tingkat pendidikannya. Menurut Horn, kosakata adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa. Peran kosakata dalam menguasai 4 kemahiran berbahasa sangat diperlukan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Valet adalah bahwa kemampuan untuk memahami 4 kemahiran bahasa tersebut sangat bergantung pada penguasaan kosakata seseorang. Meskipun demikian, pembelajaran bahasa tidak identik dengan hanya mempelajari kosakata. Dalam artian, untuk memiliki kemahiran berbahasa tidak cukup hanya dengan menghafal sekian banyak kosakata. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata merupakan kumpulan kata-kata yang membentuk bahasa yang diketahui seseorang, dan kumpulan kata tersebut akan ia gunakan dalam menyusun kalimat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi seseorang yang dibangun dengan penggunaan kosakata yang tepat dan memadai menunjukkan gambaran intelijensinya dan tingkat pendidikan si pemakai bahasa. Setelah itu, tujuan pembelajaran mufrodat yakni memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau murid, baik melalui bahasan bacaan maupun al-musmu. Melatih siswa atau mahasiswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar, karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Memahami makna kosakata baik secara intonasi atau leksial maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Mampu mengekspresikan dan memfungsikan mufrodat itu dalam berekspresi lisan maupun tulisan sesuai dengan konteks yang benar. Setelah itu, makna dan fungsi kosakata atau mufrodat. Kosakata sebagai hasanah kata atau leksikon adalah mempunyai fungsi bila mana mempunyai makna. Makna sebuah kata dapat dibedakan menjadi makna denotif dan makna konotatif. Makna denotif terdiri dari makna hakiki dan makna kiasan, makna asal dan makna istilah. Misal kata al-um dalam bahasa Arab, maka hakikinya adalah ibu yang melahirkan anak. Sedangkan makna kiasan terlihat bila kata al-um digunakan dalam Alkitab, maka asal muasal terdapat dari kata al-hatif yang berarti orang yang berbisik. Sedangkan makna istilah maksudnya adalah telepon. Makna konotatif, makna tambahan yang mengandung nuansa atau kesan khusus sebagai akibat dari pengalaman para pemakai bahasa. Menurut Harimurti nomor 11, maka makna konotatif adalah makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembaca atau penulis dan pendengar atau pembaca. Sebagai contoh, al-um, maka konotatifnya adalah kisah sayang atau perlindungan. Seperti itu.
Ditinjau dari segi fungsi, al-mufradat dapat dibedakan menjadi dua, antara lain al-mufradat al-mujamiyah dan mufradat al-wadzifiyah. Pengertian mufradat al-mujamiyah yang mempunyai makna dalam khusus seperti kata komar, baitun, kolamun, seperti itu. Sedangkan al-mufradat wadzfiyah yaitu kosakata yang mengemban suatu fungsi tertentu. Misal huruf al-jar, asma al-isyirah, asma al-mashhul, atau yang lain yang sejenis dengannya. Terus yang selanjutnya, pembelajaran kosakata. Menurut Ahmad Janan Asifuddin, pembelajaran kosakata atau mufradat yaitu proses penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau perbendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab yang diselenggarakan pada suatu lembaga pendidikan perlu membersamakan dengan pembelajaran beberapa pola kalimat yang relevan. Dalam pembelajaran kosakata ada beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai berikut. Pembelajaran kosakata atau mufradat. Terus kosakata atau mufradat hendaknya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan sangat terkait dengan pembelajaran mutolaah, istima, insya, dan muhadasah. Pembahasan makna. Dalam pembelajaran kosakata hendaknya makna harus dibatasi sesuai dengan konteks kalimat saja, mengingat satu kata dalam memiliki beberapa makna. Bagi para pemula, sebaiknya diajarkan kepada makna yang sesuai dengan konteks agar tidak memecah perhatian dan ingatan peserta didik. Sedangkan untuk tingkat lanjut, penjelasan makna bias dikembangkan dengan berbekal wawasan dan cakrawala berpikir yang lebih luas tentang makna atau kata yang dimaksud. Kosakata dalam konteks. Beberapa kosakata dalam bahasa Arab tidak bisa dipahami tanpa pengetahuan tentang cara pemakaiannya dalam kalimat. Konteks seperti ini hendaknya diajarkan dalam konteks agar tidak mengaburkan pemahaman siswa. Lalu materi selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab, akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Nurhuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda akan menjelaskan atau akan memberi penjelasan tentang jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab. Jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu media pembelajaran aspek berbahasa Arab dan keterampilan berbahasa Arab. Media pembelajaran aspek berbahasa Arab terdiri dari mufradat dan takrib. Sedangkan media pembelajaran keterampilan bahasa terdiri dari istima, kalam, kitabah, dan qiraah. Adapun perincian tentang jenis-jenis media pembelajaran aspek pembahasan Arab ada sebagai berikut. Media pembelajaran mufradat. 1. Media pembelajaran mufradat. Dalam mengerjakan kosakata pada siswa, adapun media bisa digunakan dalam pembelajaran kosakata, seperti miniatur benda asli. 2. Foto dan gambar. 3. Puzzle. 2. Media pembelajaran khawaid atau tata bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Arab sekarang, komponen ini diajarkan secara wadifi, yaitu tata bahasa fungsional dalam sebuah kalimat yang terintegrasikan dalam 4 maharah yang diajarkan, sehingga secara otomatis siswa akan dapat menggunakan pola-pola yang telah dicontohkan, baik dalam istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Adapun media yang dapat digunakan dalam pembelajaran tata bahasa seperti kotak tata bahasa, papan saku, papan tali,
3. Media pembelajaran keterampilan bahasa. Kemampuan berbahasa secara konvensional meliputi 4 jenis kemampuan, diantaranya A. Kemampuan menyimak atau istimak, B. Kemampuan berbicara atau kalam, C. Kemampuan membaca atau qiraah, D. Kemampuan menulis atau kitabah. Media pembelajaran istimak yaitu seperti CD 2, batch record, peragaan, permainan bahasa, gambar sambung, media pembelajaran kalam. Film. Media pembelajaran kalam berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang aktif dari seorang pemakai bahasa. Secara kebahasaan, pesan lisan yang disampaikan dengan berbicara merupakan penggunaan kata-kata yang dipilih sesuai dengan maksud yang perlu diungkapkan. Adapun macam-macam media pembelajaran digunakan pada keterampilan kalam sebagai berikut. A. Film. B. Karya wisata, C. Lembar teks dialog, D. Lembar daftar pertanyaan. Nah, media pembelajaran qiraah membaca. Adapun media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran keterampilan membaca antara lain teks bacaan, laboratorium baca. 7. Media pembelajaran kitabah atau menulis. Adapun media pembelajaran dapat digunakan untuk pembelajaran kitabah antara lain adalah A. Kaset rekaman, B. Foto dan gambar, C. Lembar fotokopi tulisan. Kesimpulan, media pembelajaran bahasa Arab adalah media pembelajaran yang terencana, terprogram, dan bertujuan agar pesan materi bahasa Arab bisa dengan mudah dimengerti siswa dan mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran kosakata al-mufradat yaitu proses penyampaian bahasa pembelajaran yang berupa kata atau pendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekian dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita buka sesi tanya jawab ronde pertama.